sekali lagi ya. Lu diam dulu, udah beri kesempatan. Mas Indi, waktu saya tidak banyak. Saya hanya selang-selang dikuatkan. Ente siapa? Ya sudah, kalau waktu nggak banyak nggak usah lu pengen ngajak diskusi lu. Kalau lu ada waktu banyak baru ngajak diskusi. Kalau waktunya lu nggak punya waktu nggak usah diskusi. Karena apa? Lu nggak ada apa-apanya. Udah banyak mana hubungannya? Bang Juma datang waktunya dikit. Bang Juma datang waktunya dikit. Jangan nangis dulu lah. Di live chat mana Timothy? Jangan nangis dulu gitu loh. Ya udah lu diam dulu. Ya udah, mana Jumanya? Udah. Sabar, ini adminnya. Kalau mau diskusi di sini sekalian lu bawa bapak lu kemari sekalian. Udah, nenek lo bawa sekalian, tengkong lo banyak sekalian. Sabar Pak Budi. Sabar Pak Budi. Kita harus kita berikan dia keluasaan apa kata dia. Saya akan dia akan mempertontonkan balik dengan seperti inilah kelakuan Kristen. Biarkan saja dia. Sepadan dengan Anda. Biar Anda tahu itu. Ya, orang yang kalau terlalu sombong bicara itu pasti ilmunya nggak ada. Saya tidak sombong. Saya jadi sekarang merespon. Ini Bang Juma udah ada itu. Sabar aja. Dengar dulu Hendy. Sabar aja. Saya hanya merespon Anda yang mengutip Alkitab dan menafsirkan sendiri. Jadi kami nggak pernah menafsirkan Al-Bible. Kami hanya membaca apa adanya. Menipu kamu. Setiap hari kamu mendustai, menipu kamu. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Apa ini ditafsirkan? Apa ditafsirkan? Inilah hidup yang kekal ini mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Apa ini ditafsirkan? Apa itu ditafsirkan? Udah. Ayo dari tadi kamu bertanya terus kok. Dengan kamu sekarang. Ayo. Kamu debat sekarang Hendy. Ayo. Sekarang. Siapa nama Tuhanmu? Dulu ya. Siapa nama Tuhanmu? Saya mulai ya. Tuhan saya, Tuhan sembahan saya, Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhan sembahan kamu? Ayo. Kenapa sih kamu kalau ditanya siapa nama Tuhan sembahan kenapa kamu? Sih, Hendy, Tuhan sembahan saya Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhan sembahan kamu? Tahu dia nama Tuhannya? Kamu ditanya takut gitu loh Hendy. Aduh, dia nggak tahu nama Tuhannya. Siapa nama Tuhanmu? Ayo. Menerang, tapi siapa nama Tuhanmu? Ayo, sebentar. Siapa nama Tuhanmu? Mute semua, di mute dulu. Nggak tahu dia nama Tuhannya. Jawab doang bodoh. Ya. Bentar, saya mute dulu semua. Timothy, ini Bang Juma ada. Ya. Astagfirullahaladzim, dia keluar ya. Dia Bang Juma masuk, dia keluar. Begitu dia orangnya. Astagfirullah. Orang Bang Juma udah siap-siapkan waktu. Ini berarti Timothy-nya yang memang nggak bisa berdiskusi, memang botol ya. Saya bilang bodoh dan tolol dan tidak. Diumumkan ya Pak. Saya yang ngomong, JCC yang ngomong, saya berani untuk mempertanggungjawabkan. Di sini nggak ada yang remove ya, nggak ada. Dia sendiri yang keluar loh. Nanti alasannya aku di kick, nggak ada yang nge-kick di sini. Yang co-host di sini saya, Bang Sakuragi, Bang Yan, sama Pejuang Tauhid. Wallahi saya enggak. Enggak nge-kick. Pak Jul nggak ada di tempat. Memang dia live tapi nggak ada di tempat. Tidak ada yang nge-kick. Bang Juma masuk, dia kabur. Ini masih ada live kita. Masih live kita. Biar dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Juma. Ini ada seorang oten nih Bang, namanya Timothy, ngajak dari kemarin itu pengen sekali sama Bang Juma. Mungkin pengen naikin martabat dia sebagai oten mungkin ya Bang. Saya bertanggung jawab apapun yang ngomong di sini. Iya. Ini lagi live Bang. Silakan Bang Juma. Untuk nyapa netizen yang lain, monggo. Jadi memang dari tadi saya sampaikan sama Bang Handi, bagi mereka itu Zulkifil ya Mabas yang bukan siapa-siapa ini adalah malaikat maut bagi mereka. Jadi begitu mendengarkan saya, apalagi mau jumpa dengan saya itu, mereka itu menyebutnya saya ini malaikat maut. Jadi kalau saya ada, itu mereka beranggapan bahwa itulah akhir dari mereka untuk menyembah manusia. Karena pesan saya sudah sampai kepada mereka. Saya ini adalah dokter, spesialis untuk mewaraskan manusia. Kalau ada orang yang belum waras, mau diwaraskan, ya silakan Anda berdialog dengan saya dengan satu tema, di mana tema itu nanti mengulas tentang bagaimana Anda bisa menerima ulasan itu dengan menggunakan analisa akal. Nah, mereka tidak mampu di situ, maka wajarlah kemudian ketika
sebagai pasien mereka berlarian ketika melihat ada dokternya datang. Ini bukan secara kebetulan loh. Bukan secara kebetulan. Memang seperti itu adanya. Ya minimal bertahan dulu. Minimal bertanya dulu, kan gitu. Anda bertanya, saya menjawab. Setelah itu Anda bertanya lagi, saya menjawab. Setelah itu Anda bertanya lagi, saya menjawab. Daripada setiap saya datang, ya Anda kayak kerasukan roh jahat, langsung kabur gitu. Jadi teman-teman Kristen ini ya kayak mana bilangnya ya? Mana si Suma? Mana si Suma? Begitu datang si Suma dia lari. Ini kan memalukan sekali. Apalagi mereka itu mau berdialog, mau berdebat dengan kita, bukan masalah tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang pendidikan. Ini masalah keyakinan, Pak. Kita mau berdialog. Malah lagi. Kita mau berdialog masalah keyakinan kok lari. Padahal Anda di belakang kita itu ya koar-koar, ya selalu mengatakan bahwa mau berdebat, 2 pertanyaan, katanya kita mau digoyang apa kita punya iman segala macam, dia mau proporandakan kita punya Zoom. Tapi faktanya Bang Handi sudah capek-capek. Saya juga ya begitu mendengarkan ada beliau, saya tadinya ada di lantai 3 langsung turun ke ruangan. Tutup pintu ya, untuk kemudian konsentrasi bagaimana caranya ini pasien bisa disembuhkan. Tapi pasiennya liar. Kita mau jadikan dia manusia, tapi dia tetap aja senang dengan kondisinya sekarang, dengan habitatnya sekarang. Orang-orang kayak begini kan saya katakan dia dari golongan omnivora, ya kan, pemakan segala. Jadi otaknya itu susah untuk dibenarkan. Tapi kita ini tetap saja mau memperbaiki orang ini supaya bagaimana kemudian dia dan generasi berikutnya itu tidak menjadi pengganggu bagi umat Islam. Kita mau kita tenang, generasi kita tenang. Sampai-sampai ada yang nelpon ke saya, itu udah banyak yang nelpon saya. Alhamdulillah Bang Suma bersama dengan tim ZZZ, terima kasih banyak. Yang tadinya saya khawatir akan seperti apa anak keturunan saya kelak. Kiri kanan saya adalah orang menganut ajaran seperti itu. Tiba datang kemudian waktu di mana anak saya bertanya tentang Islam, saya bingung menjawabnya. Sementara teman sekolahnya mereka, sahabat-sahabatnya mereka adalah orang yang senantiasa aktif di tempat ibadah mereka. Anak-anak saya diajak seperti ini dan seperti itu. Begitu ada ZCC, ada teman-teman di dalam, ada Bang Handi, ada Bang Ian, ada Bang Zoom, Bang Zuma, Bang Zul, dan semua-semua yang ada. Ada salam akal sehat semuanya. Pokoknya saya jadi tenang. Karena setiap saat live-nya pasti anak saya kusuruh tonton. Akhirnya mereka sudah, saya beranikan diri melepaskan mereka bergaul dengan siapapun. Karena pondasi akidahnya sudah kuat. Ya, mereka sudah tahu, oh ternyata Yesus itu hanya utusan. Yang memaksakan menjadi Tuhan itu adalah orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka sudah sadar itu. Dan itulah keuntungannya. Karena itulah kemudian saya minta kepada timnya siapa tuh, si bom-bom ini, ya tolong utuslah orang-orang yang ya, punya keilmuan, punya mental yang kuat untuk menghadapi teman-teman yang ada di sini. Jangan seperti ini bikin kerjaan ini namanya. Orang sudah admin lagi asik-asiknya bikin ada kegiatan, saya telepon, admin tolong masuk di ZZZ, ini lagi ada apa? Kurcaci mau masuk, mau diajak berdialog katanya. Dia masuk lagi Bang, kita terima ya. Sip. Baik. Akan Bang Handi, handal. Bang Ian aja yang agak gede suaranya. Aku sambil nepol yang lain. Silakan Timothy dibuka. Oh belum dia belum connect ya. Monggo lanjut Bang Juma. Ya, jadi itulah saya katakan ya, artinya jangan cari kerjaan gitu. Kalau mau berdialog masuk aja gitu loh. Anda merasa orang benar, Anda merasa sebagai anak-anak Tuhan. Kami bukan. Nah, ajarkan itu. Anak Tuhan itu punya kelebihan apa gitu dibandingkan orang Islam. Kan gitu ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu kelebihannya apa dibandingkan kita umat Islam yang tidak ada Roh Kudusnya. Ya perlihatkan, artinya Anda memiliki kelebihan dari cara berbicara, dari cara bersikap,
dari cara memaparkan, dari cara menyangga. Anda punya kelebihan. Kenapa? Anda ajaran kasih. Kalau kami yang kurang ajar, wajar. Kami tidak pernah mengaku kami ini ajaran kasih. Gitu loh. Jadi duduk tenang. Silakan kita berdialog dengan baik. Apa yang Anda ingin bahas, tema tergantung Anda, saya ngikut aja. Gitu. Anda bertanya, saya menjawab. Kan begitu. Silakan, Saudara Timothy, Anda mencari saya kan? Nih, saya sudah ada di hadapan Anda. Coba Anda buktikan mulut besar Anda itu, apa yang Anda punya. Silakan. Ayo Timothy, buka mic-nya, buka. Masih ada sih orangnya. Jangan kabur lah. Pertanyaan yang paling pamungkas, katanya Anda cuma 2 pertanyaan dan cuma butuh 5 menit bisa mempropagandakan Zulkifli Abbas. Nah, sekarang Anda buktikan, coba. Mana nih Timothy? Sebentar. Keluar ya. Keluar lagi dia. Apa itu pertanyaan? Keluar lagi dia. Saya saranin untuk Timothy beli kuota yang banyak. Kalau nggak punya duit, kalau nggak punya pulsa, sini nomormu, saya kasih pulsa. Kita tahu ji nomorku tuh. Aku tahu ji. Coba dong Mandi, mau dong. Mau dong kota. Apa F? Saya juga mau dong kota, masa cuma Timothy, buset. Nenek lu kiper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, saya nanya Bang Juma. Bang Juma ini yang nantang dia ngoceh-ngoceh di si bom-bom itu bukan? Iya, beliau Timothy ini. Jangan beliau lah Bang, nggak enak Bang. Enggak apa-apa, saya Maaf belum aja. pernah bicara langsung sama beliau. Nanti kalau misalnya dia kurang ajar langsung ke saya, baru saya kasih teh ayam di mukanya. Oh, siap, Bang. Kalau ke kami sudah Bang, barusan pun begitulah. Ya sebentar ya Bang Ian. Bang Juma sibuk banget tadi. Terhubung karena Timothy ada, saya berusaha. Saya biasanya nggak nelpon Bang Juma siang-siang, tahu beliau sibuk gitu ya. Apalagi di penghujung bulan kayak gini. Beliau dari Depnaker, besok ketemu siapa dan terusnya gitu. Terhubung karena Timothy memang harus dipuaskan. Bang Juma meluangkan waktu masuk ruangan tertentu, meninggalkan meeting demi Timothy. Timothy-nya kabur. Nah gimana ini? Nanti habis ini teriak-teriak lagi. Kasih onde-onde dia supaya dia masuk, atau kasih rumput. Kasih rumput. Onde-onde malopoy. Assalamualaikum Bang Juma. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, itu Timothy itu lari ketinggalan tuh Bang, celana dalamnya di ruangan kita. Ya, bersihin Kalau di dulu luar Bang. aja Bang, banyak lelar hijau itu Bang. Bagus kalau kolornya tidak berulat. Lanjut Bang Juma, waalaikumsalam. Tapi saya salut semalam Bang Juma sama Ustadz Kainama. Itu juga tiba-tiba itu Bang. Saya Iya. kok tiba-tiba ada beliau muncul gitu. Saya sebenarnya sih mau masuk tapi ya udah cukup lah. Saya nggak mau mengganggu. Ustadz Kainama lagi agak sedikit emosional. Dia berjumpa dengan idolanya, terus Bang Juma juga jumpa dengan idola. Tolong ceritain dikit dong kok. Sepertinya mainkan nama mengeluarkan air mata. Gimana perasaan Bang Juma? Ini aja dulu dibahas dah. Puaskan netizen dulu ya, silakan. Jadi gini loh Bang. Orang-orang yang ngotot gitu ya, orang-orang yang ngotot tentang keimanannya sekarang ini adalah orang yang tidak mengerti kata iman itu sendiri itu asalnya dari mana. Satu, orang yang ngotot hari ini adalah orang yang ngotot mengatakan bahwa Yesus itu punya sisi keilahian sementara dia nggak ngerti apa itu ilahi. Kata iman, kata ilahi mereka nggak tahu. Mereka ngotot di situ. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang memahami kata iman, kata ilahi, dan konsep ihsan di dalam Islam, yang kemudian dia dapatkan dari hasil belajar tentang kitabnya orang-orang Kristen di agamanya terdahulu, inilah mereka yang kemudian menjadi mu'alaf. Jadi kekuatan yang muncul sejak mereka besar, mengenal yang namanya nyanyi puji-pujian, kemudian diajarkan bagaimana Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia. Kemudian bagaimana itu kasih pencipta alam semesta memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Kemudian melihat umat Islam melata di atas muka bumi dengan cara-cara yang menurut mereka itu hitungan primitif. Tapi setelah mereka orang-orang ini belajar tentang apa yang mereka jadikan sebagai acuan murni hanya untuk mencari kebenaran, mereka
begitu mengetahui kebenaran itu. Mereka begitu mengetahui kebenaran itu, bahwa apa yang dituangkan di dalam materi pembelajaran mereka, disiplin ilmu yang mereka kaji, dan kemudian harapan setelah mereka keluar dari kajian materi-materi dari perkuliahan mereka, ternyata mereka tidak menemukan itu. Mereka menemukan justru adanya pada Al-Quranul Karim. Sehingga proses ini kemudian membuahkan kondisi kejiwaan yang sangat-sangat mendalam begitu. Begitu orang tahu, mereka siapa Ustadz Kainama ini tahu, loh ini kok bukan orang Kristen, bukan orang yang terlahir sebagai Kristen, kok mereka bisa mendalami kitab saya begitu dalam. Dan apa yang mereka sampaikan itu betul-betul saya pelajari, saya biayai, saya sekolahi tinggi-tinggi. Ternyata mereka hanya modal iman, modal kasih, sayang terhadap saudaranya yang non-muslim. Mereka meluangkan waktu untuk meneruskan perjuangan bagaimana mengajarkan mereka kebenaran. Dan ternyata pemahamannya hampir setara dengan dia yang begitu gigih meninggalkan keluarga, belajar di luar negeri, biaya tinggi-tinggi. Ternyata semuanya sama aja. Kembali kepada Quran, mereka menemukan semua kebenaran itu ada di dalamnya. Jadi orang ini ketika melihat sosok seorang muslim dari lahir, kemudian menceritakan tentang konsep ketuhanan, pasti mereka terharu. Ya Allah, betapa saudara-saudara saya dari muslim ini, kamu berikan kekuatan yang begitu dahsyat, mereka merelakan semuanya hanya untuk menyelamatkan kami yang kafir ini, yang kufur ini, yang sok-sokan ini, yang ngerti kata iman ilahi aja kagak. Sok-sokan memberikan kemudian predikat terhadap manusia yang disembah, itu memang manusia, tapi ada sisi keilahiannya. Emang ilahi itu apa? Sampai-sampai ada manusia yang punya sisi keilahian. Ilahi itu apa sebenarnya? Ini yang mereka tidak pahami, ini yang mereka tidak tahu. Nah, kemudian orang-orang yang kemudian terjamah oleh hidayah, tentu apa? Dua perangkat yang ada diberi oleh Allah kepada manusia yang kena hidayah itu apa? Kekuatan akal. Apa lagi? Kekuatan hati. Dua hal ini terkoneksi kepada orang tersebut sehingga sentuhan-sentuhan kebenaran yang kita sampaikan itu membuat dia itu terharu. Contoh misalnya semalam, ketika saya mengatakan bahwa kalau Yesus itu adalah 100% manusia, kalau dia punya latar belakang tadinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, lalu kemudian nuzul menjadi manusia 100%. 100% manusianya ini tidak akan pernah bisa menjadi kristologi atau Kristen ya. Terus saya nggak utama sih. Ya. Jadi 100% sisi kemanusiaannya ini punya kekuatan apa untuk kemudian menjadikan dirinya menjadi Tuhan pencipta alam semesta. Nah, saya katakan punya kekuatan apa gitu loh. Yesus yang hanya 100% manusia punya kekuatan apa dia sampai dia bisa menjadi Tuhan kembali. Sementara posisinya adalah 100% manusia. Ketika Yesus duduk 100% manusia, maka dia tidak ubahnya dengan Zulkifli Amabas. Adapun dia mengetahui adanya firman yang diberikan kepada dia, itu karena dia adalah seorang nabi. Kalau saya juga diutus seperti dia menjadi nabi, saya pun bisa melakukan itu. Tapi posisinya untuk kembali menjadi Tuhan, standarisasinya itu adalah manusia. Adakah manusia yang bisa menjadi Tuhan? Menjadi pencipta alam semesta? Nggak bisa. Termasuk Yesus. Bahkan kalau ditanyai, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Berbagai macam jawaban dari teman-teman Kristen. Ada yang mengatakan setan. Ada yang mengatakan dirinya sendiri. Ada yang mengatakan dia tidak menyerahkan nyawanya. Dia tidak dicabut nyawanya. Ya, dengan kebingungan mereka akan ajarkan. Begitu datang Islam mengajarkan, subhanallah. Pak Yuma, ini Timothy nggak sengaja dia nggak connecting audio. Saya putar rekamannya dikit semalam baru ditanggapi. Saya ikut menangis loh waktu Kainama menangis ketemu dengan Anda. Momen-momen seperti itu bisa didengar ulang ya? Boleh bang. Baik. Ya, tunggu dulu bang, tunggu. Ya silakan. Sedikit bang, saudara saya Timothy ya, ini cerminan agama Anda loh. Anda mengaku orang hebat, Anda mengaku orang top, Anda mengaku anak Tuhan.
Anda mengaku punya Roh Kudus, Anda mengaku punya kebenaran, Anda mengaku dijamin surga, Anda mengaku anak Tuhan, Anda mengaku percaya kepada Yesus. Tapi hanya untuk berdebat dengan saya. Jadi kebenaran apa yang Anda punya sebenarnya? Anda punya kebenaran apa? Kok nggak bisa berdialog gitu? Buka mic-nya, ngobrol. Kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda aja yang bertanya. Saya kasih kesempatan bertanya sampai 1000 pertanyaan. Anda nggak usah menjawab, Anda nggak usah saya tanya, Anda aja yang bertanya. Untuk supaya apa? Obati sedikit itu mulut besar Anda. Dan saya punya Zoom, Anda ingin menggoyang saya punya iman, silakan. Masuk ke sini. Anda sudah ada di dalam, buka mic-nya, bicara gitu loh. Minimal bertanya. Kalau saya tidak bisa jawab, kan ada sahabat-sahabat saya yang lain di sini yang bisa menjawab. Nah, silakan buka. Jangan open cam. Udah biarin aja begitu. Biar orang penasaran. Biarin biar apa, nggak usah open cam. Sudah ada materi sama Ustadz Zuma. Sudah ada materi. Iya, sudah ada materi. Nanti tinggal... Apa tuh? Oh, belum, sudah dibahas belum? Belum. Masih menunggu Ustadz K. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penonton semua, para viewers, para subscriber, para jamaah, para tuan guru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren. Gue suka minder kalau ada dia benar. Minder gue, benar. Soalnya dia putih. Ganteng dia. Bukan wajah debt collector, bukan. Beta debt kakak ini hitam. Belum lihat dia. Kita ini debt collector. Dia bukan. Dia yang punya leasing. Allahu Akbar, barakallah. I love you so much, my brother. I love you so much. I love you too. Ya, jadi saya itu tadi kenapa begitu dapat apa kabar dari Bung Ade ini, saya semangat sekali karena apa ya? Karena begini ya, ini untuk juga jadi pembelajaran kita, Ustadz Zuma. Baik. Bahwa ada perbedaan antara ketika kita menyampaikan paparan kepada ahli teologi atau para pendeta dalam hal ini secara khusus, itu berbeda apabila kita punya dialog atau seperti conversation with jamaah yang memang ingin riset, ingin digging gitu. Beda sekali. Saya pernah ngobrol sama Ustadz Bung Ade Ariesto, saya bilang begini, Bung Ade, ingat saudara-saudara kita sayang. Gue nangis kalau ngomong gini, gue nangis benar. Saya nangis sekali. Karena masih banyak saudara kita yang ternyata cuma mendengar apa adanya tanpa ada keinginan untuk riset. Untuk bikin riset, untuk digging, untuk apa ya, seperti dia explore. Karena apa? Karena seperti sudah malas begitu. Kalau kita ngomong sama ahli teologi, sama pendeta, dapatnya begini, makian, tanpa ada satu gambaran bahwa kita dipatahkan argumennya dengan argumen yang punya database. Nggak ada. Maka itulah yang membuat saya sangat Zuma. Kenapa? Karena Zuma betah sekali. Iya. Itu wujud ini, akhi, wujud kasih sayang terhadap sahabat-sahabat kita. Gitu. Amin. Karena kita tahu neraka itu
ya pedihnya kayak mana, sementara antara keimanan yang mereka imani saat ini dengan logika itu bedanya, pemisahnya hanya setipis daun bawang gitu. Mereka sudah tahu ada Tuhan, mereka sudah tahu ada syariat, ada nabi, ada kitab. Tinggal menggunakan akal sehat saja sebenarnya. Kalau mereka menggunakan akal sehat, insya Allah mereka akan mendapat cahaya hidayah. Itu aja kok. Allah, amin ya Allah. Ya, makanya kita bertahan, akhi, meski dimaki ya kan, meski sakit-sakitan sampai Allah. Iya. Sederhananya kan begini. Ya, silakan akhi. Enggak, silakan teruskan dulu, akhi. Gini, sederhananya gini. Makasih, syukran. Ini kan mereka punya konsep yang sudah baku ya. Ya, silakan teman-teman yang nanggapi. Kalau saya masih semalam. Yang lain gimana? Nanggapi dulu nih. Saya boleh nanggapi. Ya, aku nonton 1000 kali juga nggak bosan ini. Silakan. Ini sebenarnya bikin panas ngobrol-ngobrol santai ini ya. Nanti mungkin ada pembahasannya. Saya lihat tadi malam. Ini bikin oten kepanasan seperti Timothy. Saat ini dia melihat di channel-channel Muslim yang lain ini. Di saya bisa, di Bang Handi bisa, di Bang Juma bisa, channel Bang Juma. Atau di channel yang lain. Si Timothy ini dengerin. Makanya saya ngomong, itu Bang Handi. Biarkan mereka ketakutan. Dia kan nantang-nantang Bang Juma. Kabur, pura-pura mute. Gimana coba Bang Handi? Maksud saya Bang Handi, biarkan aja dia itu berkuar-kuar seperti dulu siapa namanya si Ferguson dan sebagainya, termasuk si Edis yang masih muter-muter aja di dalam kebotolannya. Itu aja Bang Juma, monggo dilanjut. Oke, nggak ada yang mau kasih kesan-pesan nih. Saya kalau nonton ini 1000 kali saya putar sampai pagi semalam saya nonton terus nih. Bahkan saya edit supaya tampilannya lebih bagus, dibantu Bang Jul supaya kita bisa nonton bareng nih ya. Sengaja karena ada 2 tokoh. Saya kalau ngomong ini sedih loh. Emosi juga seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Ustadz Kainama semalam agak emosional gitu sampai menangis. Ketemu idola ini. Ya silakan. Mohon maaf sebelumnya itu tanpa pamit Bang Zuma tadi malam tak upload ulang di channel saya saking saya memang jujur idola ya. Tapi ya itu tadi tak upload ulang Bang Zuma ke Iya. pertemuan 3 tokoh judulnya. Masya Allah. Yang satu baju biru itu pelawak aja itu. Jadi alhamdulillah ya penontonnya ya memang saudara-saudara kita mungkin yang belum sempat atau tidak belum mengenal channel waktu yang di sana bisa melihat yang di sini kan begitu Bang Dima. Iya betul benar Bang. Itu juga saya sudah sounding ke Aristo untuk diminta jadwal Ustadz Kainama untuk ke ZCZ. Tapi belum ada jawaban. Alhamdulillah, sekolah bisa. Saya lagi nelpon Aristo ini kok, belum masuk. Biar masuk juga nih. Iya. Tapi menurut saya kalau masalah Timothy itu begini Bang Handi. Biarkan digiring biar agak lama, nanti Bang Zuma masuknya itu jangan sampai tahu dengan profil yang berbeda dulu. Nanti kayaknya memang ini kayaknya memang dia tim bikin gaduh itu. Jebakan Batman gitu. Iya, memang biar dia sekali lagi biar jerah bener-bener boleh ya, boleh sedikit ya. Boleh Bang. Ini si Timothy ini kayaknya ada misi nih. Saya bilang Timothy, Anda itu ada misi ya. Dari bom ya, suruh ngacak-ngacak jum-jum Muslim ya. Kalau iya, katakan bisa ngacak itu berarti sanggup 2 kali kalau nggak ada ke. Ini ada rantai perak juga Bang di sini. Jadi video ini memang betul. Pakai nama ada tokoh, Bang Juma ada tokoh. Ada juga tokoh kita baru masuk
tiga tokoh ini. Satu nih yang membuat saya jadi seperti Saingan. sekarang Ustaz akal sehat. Beliau juga ada nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Itu andalan Kalbe Parma itu. Mudah-mudahan Bang Juma ketemu kami ini pas peresmian Bang Juma. Amin, amin insyaallah. Ya, kalau nggak punya ongkos, kasih tahu aja Bang Handi. Baik. Dari Bang Handi nanti. Baik. Gajinya Bang Handi ditransfer dari Pak Sugi. Kalau bisa Bang Juma dulu transfer ke saya, baru saya balikin. Oke, kita lanjut dulu ya. Aku 1000 kali aku denger ini nggak bosan. Tapi Timothy masih di sini. Timothy udah masuk. Ada ya? Ada Bang, makanya aku ngomongin terus Bang. Dia di mute, dia lihat di channel-channel Muslim. Tapi dia nggak konekin audionya sengaja. Iya, memang sengaja dia dengar. Memang gini, memang chicken Bang saya bilang. Chicken gini gimana? Dia pengen dengar tapi malu. Chicken cemani gitu. Bang Juma. Chicken cemani. Iya. Chicken black. Ini ada rantai perak juga, ada Matius ini Muslim atau enggak? Kurang tahu. Nggak usah lah, ini kita dengerin dulu. Ini udah terlanjur nih, dengerin dulu bentar ya. Konsepnya gini. Ya. Yesus itu telah menjadi manusia. Kan gitu. Ya. Ya. Setelah Yesus ini menjadi manusia, itu bukan 50%, bukan 99%, tetapi 100% manusia. Artinya ketika Tuhan yang mereka tengarai akan inkarnasi menjadi manusia 100%, ini yang jadi masalah. Ya. Setelah Tuhan ini menjadi 100% manusia, bagaimana kemudian Tuhan yang sudah menjadi manusia 100% ini bisa menjadi pencipta alam semesta kembali? Coba. Sudah menjadi manusia 100% berarti hilang sudah keilahian. Hilang sudah kemaha kekuasaan. Lalu bagaimana mungkin kemudian yang sudah menjadi 100% manusia masih punya kekuatan untuk merubah kodratnya menjadi pencipta kembali, kan gitu. Terkecuali ada esensi lain yang bisa tadi yang berarti kan sudah nyata. Mereka sebenarnya tidak syarat untuk di NKRI, karena NKRI harus yang Maha Esa, kan gitu akhirnya. Saya kira gitu logika sederhananya. Padahal. Itu saya berterima kasih. Allah yang balas semua kebaikannya. Begini, itu sebetulnya yang Ustadz Zuma sampaikan malam ini. Orang nonton semua ya, banyak yang nonton ya, insya Allah banyak yang nonton. Supaya tidak dengan Bung Aryasto. Bukan. Kenapa kok Kainama sudah dimaki orang, dia masih terus saja. Dibilangnya Kainama tidak bisa dialog, monolog, lalu Ustadz Zuma yang dialog kasar dan sebagainya dimaki terus. Tapi kok terus saja. Itu dasarnya. Dan yang disampaikan oleh Ustadz Zuma barusan itu, buat saya bukan logik, brother. Akhi, iya. Bukan logik, itu natural instinct. Assalamualaikum. Iya, masya Allah. Itu natural instinct. Iya, masya Allah. Yang ditanamkan Allah kepada kita yang ngomong kristologi terus dimaki ini, supaya kita kasih lihat. Sayangku nggak akan dihiasi dengan kata-kata monyet, bego, goblok, anjing, babi, enggak. Saya cuma sayang sama saudara saya yang sampai hari ini masih pakai kalung salib, masih makan babi kecap, masih RW, masih merasakan bahwa dia sedang beribadah menyembah Tuhan ketika dia minum anggur itu. Aku tidak suruh mereka berhenti, itu tidak.
Aku kasih lihat bahwa aku hormati pilihanmu untuk beribadah secara Bapak gerejawi dogmatisme. Bapak-bapak suci, dogmatisme. Tapi hati ini juga harus menyampaikan. Aku sayang kamu, setiap hari aku nangis sama Bung Ade ini. Karena masih ada yang orang-orang saudara kami, apalagi dari Indonesia Timur itu, yang nggak pusing masalah circumcised or not, whether you eat pork or not, whether you eat dogs or not, whether you eat rat or not, whether you drink cap tikus or not, whether you entering the church without open your slippery or not. Ya Allah, ini yang kita sampaikan. Contoh. Baru kali ini kita mereaksi video, tapi orang yang ada di video minta mereaksi kembali. Silakan Mbak Nyuma. Iya. Jadi ya seperti yang saya bahasakan tadi, itu adalah rasa gitu ya. Bahwa ketika kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, kenapa kita itu senantiasa memposisikan diri sebagai orang yang senantiasa memberi peringatan kepada saudara-saudara kita non-muslim. Ya, itu karena yang seperti yang dibahasakan tadi, itu ada naluri yang berasal dari Tuhan. Nah, kemudian umat Islam itu kan poin-poin daripada penjabaran imannya itu tidak asal-asalan. Bukan akal-akalan. Umat Islam ini memiliki buku panduan yang senantiasa sering kita sampaikan bahwa kami umat Islam itu memiliki panduan hidup, di mana panduan hidup ini adalah kompak, kemudian klop dengan kemaslahatan hidup manusia. Apapun yang tertuang di dalam kitab suci, buku panduannya umat Islam, itu berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup manusia. Dulu, sekarang, dan yang maupun yang akan datang. Sehingga kami yang mengetahui itu, ketika ada seruan di dalamnya, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqqa. Itu seruannya, ini sangat menyentuh hati. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan jangan kau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Wala taqulu 'ala Allah ilal haqqa. Ini yang kemudian memompah jiwa naluri kita sebagai muslim untuk terpanggil menyampaikan kebenaran itu. Poinnya ada, bukan akal-akalan. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Apa yang kalian sembah, yang kemudian kalian tutupi nama aslinya dengan sebutan Yesus, itu adalah hamba Allah, utusan Allah. Wa kalimatuh, dan dia adalah kalimat Allah, perintah Allah, kehendak Allah, sehingga dia ada tanpa ayat. Al-kaha ila Maryam wa ruh. Dan dia itu juga adalah manusia yang dicipta tanpa proses manusia normal. Tetapi dikatakan oleh Allah, Al-qaha ila Maryam wa ruhu minhu. Jadi roh dari Allah. Semua kita ini rohnya itu rohnya dari Allah. Mau Anda yang lahir tanpa ayah, mau yang lahir lahir dengan adanya ayah, semua rohnya kita itu berasal dari Allah. Tidak ada manusia lahir dari roh hewan atau roh setan atau roh apapun. Semua berasal dari roh Allah. Fa'aminu billah wa rasulih. Coba. Lalu kemudian kita diperintahkan, maka percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada utusannya. Fa'aminu billah wa rasulih. Itu tekanan itu ada di dalam buku pedoman ajaran agama Islam. Nah sekarang Anda masuk ke zona di mana iman kami tersentil. Anda semua teman-teman Kristen masuk ke zona di mana agama kami itu terpanggil. Wala taqulu thalatha. Coba. Ini jelas. Maka kewajiban itu ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau misalnya saya, teman-teman
ZZZ, kemudian Ustadz Kainama, itu terus aja menggaungkan itu karena ada koridornya, ada buku panduannya, ada instruksi, ada perintah, ada tuntunan untuk memberikan peringatan. Intahu khairal lakum, innamallahu ilahu wahid. Jangan mengatakan Allah itu lebih dari satu, karena Yesus pun mengajarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang telah mengutus aku. Maka Al-Quran membahasnya dengan terinci. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi kalau kemudian hari ini Zulkifli M. Abbas, teman-teman Bang Handi, Bang Ian, Ahizugi dan semua yang ada di tim kita, kemudian Ustadz Kainama, Adinda Aristo, membahas tentang Yesus, membahas tentang Injil, membahas tentang Torah, Abraham, Ishak, Yakub, Kristen, wajar. Poin-poinnya ada di dalam kitab sucinya, ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya umat Islam kemudian berkumpul dari 1, 2 orang, 3 ataupun lebih menceritakan tentang Kristen, wajar. Panduannya ada di dalam Al-Quran. Subhanahu ayyakula lahu walad. Wajar. Lain cerita kalau teman-teman Kristen itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos, atau Pedon, atau Atis, atau Horus. Lain cerita. Kalau mereka tidak mengatakan Yesus itu ada unsur ilahi, lain cerita. Kalau mereka tidak menyebut Paulus itu dengan sebutan Rasul, menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab, ayat, dan seterusnya, lain cerita. Itu berarti Islam usil. Tapi ketika Anda semua masih menyebut istilah-istilah yang prinsip di dalam ajaran agama Islam, maka saya dan tim saya, sahabat-sahabat saya di ZTC sepanjang itu juga akan menjadi orang-orang yang menjadi pengingat bagi antum semuanya, bagi teman-teman Kristen semuanya. Jangan marah di situ. Nah, sebaliknya, kalau Anda, Saudara Timothy, membahas tentang Quran, membahas tentang Rasulullah, membahas tentang Siti Aisyah, membahas tentang apapun yang ada dalam ajaran agama Islam, di dalam kitab Anda tidak ada panduannya. Membahas itu berarti Anda yang usil. Anda membahas Al-Quran, berarti Anda usil. Anda sekarang buku panduannya adalah aturan mainnya Orde Lama. Anda gabungkan aturan mainnya Orde Baru. Kemudian aturan main ini Anda ingin gunakan untuk mengkritisi reformasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Reformasilah yang kemudian meluruskan, memperbaiki, menggenapi ya apa yang ada di Orde Lama, Orde Baru. Reformasi yang memperbaiki itu. Al-Quranlah yang kemudian yang menceritakan tentang Orde Baru, Orde Lama. Bukan kitab Anda yang menceritakan tentang Quran. Bukan kitab Anda yang menceritakan tentang apa? Tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kami umat Islam membahas tentang Kristen, membahas tentang Taurat, membahas tentang Injil, membahas tentang apapun yang terkait dengan agama-agama terdahulu, Anda duduk saja mendengarkan. Kalau ada yang tidak Anda setujui, tanya. Jangan Anda sok tahu. Anda itu kitabnya sudah tidak ada. Yang ada cuma revisi terjemah dari terjemah. Kemudian kaitannya dengan iman Anda. Tidak pernah bersentuhan dengan ajaran Yesus. Lalu apa yang Anda ingin jadikan sebagai kekuatan untuk kemudian mematikan kebenaran yang ada di dalam Quran? Tidak bisa. Maka adalah lebih baik kalau Anda open mic, kemudian Anda bicara, bertanya tentang apapun yang Anda mau tanyakan. Jangan Anda menghakimi, sikit-sikit zuma, sikit-sikit suma, sikit-sikit menghujat, sikit-sikit menghina tentang Islam. Jangan. Panduan Anda adalah Orde Lama. Aturan main yang ada sekarang itu adalah reformasi. Saya boleh analogikan seperti itu. Jadi sederhana. Karena itulah kemudian Ustadz Kainama itu bukan orang kaleng-kaleng, Pak. Dia orang terpelajar, Pak. Dia ngerti bahasa Ibrani, Pak. Setidaknya dia mendalami juga bahasa Arab, kemudian bahasa Yunani. Pernah belajar mereka, orang ini. Ya, makanya dia dengan mudah air matanya itu keluar. Kenapa? Hati dan pikirannya itu selalu tersentuh dengan kesalahan yang ada di agama sebelumnya, kemudian kebenaran yang dirasakan dengan yang ada di dalam agama
yang dianut sekarang. Saya kira seperti itu Bang Handi. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa jadikan sebagai panduan bahwa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap maju. Ya ahlal kitab, itu seruan. Tidak ada seruan di dalam kitabnya mereka. Wahai orang Islam, tidak ada. Wahai orang Muslim, nggak ada. Yang ada itu adalah wahai Bani Israel. Mereka nggak kena. Wahai Bani Israel, mereka nggak kena. Mereka bukan Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran, ya ahlal kitab, mereka kena. Karena mereka mengaku sebagai ahli kitab. Mereka mengaku sebagai pelanjut tongkat estafet ahli kitab. Kena mereka. Itu makanya kalau Al-Quran menceritakan tentang agama terdahulu, wajar. Jadi kalau kita duduk sekarang menceritakan tentang mereka, wajar. Kalau mereka duduk menceritakan tentang kita, lalu kemudian mereka menganggap diri mereka itu benar, tunggu dulu. Makanya muncul di sini kita berdialog baik-baik. Ya, subhanahu ayyakuna lahu walada. Maha suci Allah dari memiliki anak. Itu yang perlu mereka pahami. Ya, manusia itu tidak akan mungkin melahirkan Tuhan pencipta sendiri. Demikian, Bang. Makasih Bang Juma. Saya agak emosional juga tadi itu melihat video. Yang penting menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga juga menjadi sentilan buat teman-teman di luar sana bahwa tolonglah kalau mau diskusi dengan baik. Itu aja. Jangan sok punya ilmu, giliran orangnya datang, Anda keburu pergi, masuk tapi audio nggak dikoneksi gitu ya. Saya minta salam akal sehat Ustaz Sugi. Ada yang mau disampaikan? Silakan Ustaz Sugi. Oke, terima kasih diberi waktu. Ya, menambahin apa yang disampaikan oleh guru saya dan saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan bahwa umat Islam itu wajib hukumnya untuk berdakwah kepada mereka tentunya dengan mau'izatul hasanah ya, dengan cara yang baik dan bijaksana. Kita tidak boleh menghujat. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memintakan azab untuk musuh-musuhmu ya, tidak meminta azab kepada Allah untuk musuh-musuhmu? Jawab Nabi, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan dalam ayat Al-Quran juga jelas sekali dikatakan di situ, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mencela, suka menghujat. Nah, itu Islam diatur sedemikian rupa ya, sehingga kalau ada orang Islam yang menghujat ya perlu dipertanyakan kepahaman agamanya. Lalu mengenai dakwah kita kepada orang-orang yang ngaku Kristen ya, itu Al-Quran sudah banyak ayat-ayatnya sih. Contohnya ya ahlal kitab, la taqlu fidinikum. Itu ayat-ayat itu bukan untuk sesama muslim. Tapi itu harus disampaikan kepada yang disebut ahli kitab. Siapa mereka? Ya orang-orang yang merasa sebagai ahli kitab itu Yahudi, Kristen begitu. Dilarang berlebihan di dalam agamanya. Kalau menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan, itu berlebihan dalam beragama. Kenapa begitu? Karena Yesus nggak pernah menyampaikan aku ini Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah sama sekali. Makanya Al-Quran membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Ya, jangan berlebihan kamu di dalam agamamu. Ya, kemudian la taqulu salasa. Jangan katakan Allah itu satu di antara yang tiga misalnya. Itu juga untuk mereka. Untuk orang-orang Kristen itu. Tapi anehnya sekarang ya, kita tahu sendiri ayat-ayat itu hanya dibaca di masjid saja. Jarang sekali orang yang mau menyampaikan ayat itu kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini saya mengkritisi juga terhadap sesama muslim ya. Anda ini dititipi oleh Allah sebuah pesan ya. Kalau Anda orang amanah seharusnya disampaikanlah. Ya, jangan malah alergi nyampuri urusan agama orang lain. Tidak, itu tidak mencampuri. Yang menyampuri itu kalau kamu ikut-ikutan nyanyi selawatan di gereja dan di gereja itu namanya mencampuri. Tapi kalau kamu dakwah tidak, menyampaikan pesan kok. Sampaikan pesan. Mau terima syukur, tidak syukur. Kalau mau terima ya alhamdulillah, nggak mau terima lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan hanya dibaca di masjid saja. Ya itu ayat bukan untukmu. Nggak ada orang di masjid itu mengatakan Allah Trinitas, nggak ada. Nggak ada yang berpaham demikian.
Nggak ada yang mengatakan Nabi Isa itu salah satu di antara Nabi Isa itu adalah salah satu dari unsur ketuhanan. Nggak ada orang di masjid berkata itu. Nggak ada yang mengatakan bahwa Allah itu Nabi Isa itu sendiri di masjid. Nggak ada. Maka sampaikanlah ayat itu. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Isa itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ini dibaca di masjid saja. Ingat saudaraku muslim sekalian yang mendengar, ya, ayat ini jangan dibaca di masjid saja. Karena di masjid nggak ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak ada di masjid itu mengatakan beranggapan atau berpaham Allah itu Trinitas, nggak ada. Ayo kita sampaikan. Anda diberi amanah. Anda akan dimintai pertanggungjawaban kalau Anda tidak mau menyampaikan itu kepada mereka. Jangan khawatir ketika kita berdakwah itu dibenci orang, dimusuhi orang, nggak usah khawatir. Karena memang fitrahnya demikian. Orang yang berdakwah pasti dimusuhi. Lihatlah para nabi. Bagaimana para nabi? Ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang disiksa, ada yang digergaji di dalam pohon. Semua itu karena apa? Bukan karena harta benda, bukan karena tahta. Tapi karena berdakwah. Menyampaikan la ilaha illallah. Itu yang disampaikan para nabi. Kalau para nabi itu dapat wahyu, mereka gunakan sendiri, asik-asik bersama keluarganya, sholat di rumah, zikir di rumah, nggak ada kaumnya memusuhi. Tapi karena nabi ini menyampaikan ya kepada khalayak umum, maka mereka mendapat musuh. Jadi jangan khawatir kalau Anda mendapat musuh ketika berdakwah. Justru membuat kita semangat. Oh ternyata beginilah dakwah. Nah, begitu saudaraku ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Nambahin dari guru saya. Dilanjut. Terima kasih Pak Desugi. Salam akal sehat. Saya sambut lagi nih. Baru Uni kita, Uni Ripa. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Saya masih nyimak, masih di RSI. Nyimak. Oh di RSI. Ada yang sakit Uni? Ya, anak saya hari ini alhamdulillah udah boleh pulang. Jadi oh ya Allah, moga-moga lekas sembuh ya Uni Rifa ya. Amin. Makasih semua. Ya ini kemana aja ini? Kangen nggak nongol-nongol nih. Sibuk kuliah ya Allah. Gitu ya. Ya baik, kita dengarkan lagi supaya Uni Rifa bisa komentar. Ini momen-momen paling penting nggak boleh terlewatkan. 1000 kali nonton video ini tidak akan bosan-bosan. Kita lanjut lagi ya. Ada seorang om, saya nggak ragu lagi sebut namanya Om Lansen ini. Betul dia pernah bertemu saya, tapi saya tidak mendatangi beliau. Beliau yang datang ke saya di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Itu sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia bilang kayak nama ini monolog dan dia penipu, pembohong dan dia monyet, goblok. karena sebetulnya dia tidak bisa dialog. Bagaimana mungkin aku dialog dengan orang yang tidak mengerti bahkan sejarah gereja Advent sendiri? Iya betul. Kalau pendiri gereja Advent yang mantan tentara angkatan laut itu dengar statementnya Om Lansen, dia bangkit dari kubur itu. Karena Om Lansen selalu quoting, kutip ayat Al-Quran, terjemahan. Itu pendiri gereja Advent bangkit dari kubur dia. Ellen G. White yang menulis buku-buku tentang pengangkatan itu, Ellen G. White, dia bangkit dari kubur. Kenapa ini ada orang Advent mengquote ini seperti yang sekarang ini dia bilang Filipi 2 ayat 6 itu saya kutip katanya monyet goblok. Bagaimana mungkin ada kata-kata Yesus Tuhan di situ menyatakan dirinya Tuhan dari Filipi 2 ayat 6. Bung Ade boleh buka. Ustadz Zuma aku mau izin boleh ya, supaya jelas. Sebelum Ustadz Zuma sampaikan paparan, saya minta sedikit aja waktu. Baik. Sebelum kita lanjut, saya nggak minta uangnya Ustadz Zuma ya. Masya Allah. Bisa lihat
Allahu Akbar. Ini aja bisa lihat begini ini aja sudah hadiah bagiku dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya pun demikian, akhi. Iya, Saya banyak mengikuti kajian. Yang tentang ya silakan. Baru terima telepon dari Letnan 2 TNI Angkatan Darat mengirim salam kepada Ustadz Zuma dan Ustadz Kenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Om Lamsen juga sekarang udah gini Om Lamsen. Oh iya, Om Lamsen udah ikut-ikut. Udah begitu. Berarti dia mengikuti monyet. Allahu Akbar. Iya. Please welcome Ustadz Kenama. Langsung, silakan. Iya, tolong Bung Ade bukakan bisa. Filipi 2 itu. Langsung. Filipi 2:6. Ayat 6. Ayat 6. Itu ini maka tentang Tuhan Ustaz Zuma, makanya gue mau izin duluan daripada dia ngomong gua habis. Iya. Gua nggak ada bahan. Ayat 6. Enggak gitu. Luar biasa. Ini si AA kasih bonus ini. Si AA kasih bonus teh tuh bro. Masya Allah. Pahit buat obat kita. Wah, mantap. Alhamdulillah. Jangan lama-lama Bung Ade. Ini kan waktunya Ustadz Zuma. Oke. Filipi 2 ayat 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Iya, setara itu memang betul ada dua entity. Ya sudah. Tapi dia bilang dia harus baca dong, baca bawahnya. Ya baik. Kita baca bawahnya ya. Ini semua kristolog udah hafal ini. Kristolog Muslim sudah hafal, Om Lamsen, maaf. Kita sudah hafal, mati ini mendarah daging. Ya, ini ada Zuma di sini, ketawa nih Ustadz Zuma nih ketawa, Bung Ustadz Zuma ketawa dia. Kenapa masih ada yang pakai ini? Gitu. Kenapa ada yang pakai ini? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu, bukan. Ini udah itu. Aduh, kata Yasu juga dalam saya kasih kesempatan dulu. Ini Ripa yang di rumah sakit ada waktu untuk speak. Ini Ripa. Ada Pak Tante yang lagi open cam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Depa kasih tak buka anu nama iknare kasih na. Tapi Timun nama kedo. Widi dapat aja lah. Aduh, kalau ini udah aku nggak ngerti. Kalau Ibrani saya masih tahu, Yunani insya Allah tahu. Itu Kalau ini ngomongin Sasuke kemana aja katanya. Oh gitu. Iya. Jangan lupakan dari barat 5, dari timur 5. Jadi kalau ngomong secara terus terang nggak berani. Nggak berani. Udahlah baru kali ini. Ini loh Bapak kita Pak Tante itu ngomong, tapi maksud saya mic-nya nggak dibuka gitu Bang. Itu maksudnya. Jadi baru kali ini ada video kita reaksi, tapi orang yang ada di dalam minta mereaksi masih termute. Kita mereaksi kembali videonya yang ada. Bang Pak Tante ketahui sendiri tuh dia. Tolong mic-nya dibuka Bang. Wabarakatuh. Kedengaran ya? Iya, dengar. Baru tadi kedengaran. Alhamdulillah. Selamat berjuang Ustaz Zuma, Kain Nama. Kita sama-sama berjuang sesuai